Halo, saya Anak Agung Ayu Putri Rosmayuni dengan NIM 22230171006. Saya adalah mahasiswa program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas sains masa depan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang biosensor. Biosensor didefinisikan sebagai perangkat analitik yang mengintegrasikan biomolekul seperti enzim, antibodi, probe, DNA, dan sebagainya dengan transducer artifisial seperti potensiometer, amperometer, termistor, dan sebagainya untuk mendeteksi dan mengkuantitasi keberadaan senyawa atau molekul tertentu secara spesifik. Dalam hal ini, bioreseptor menggunakan perubahan waktu nyata pada interaksi substrat dan bioreseptor dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Biosensor diaplikasikan sebagai perangkat atau instrumen analitik yang menggunakan biomolekul seperti mikroba, jaringan sel, protein, enzim, antibodi, dan DNA untuk melakukan pengenalan, deteksi, rekognisi pada suatu zat kimia tertentu yang menggabungkan komponen biologis dengan komponen detektor fisiko-kimia, atau kata lainnya, biosensor memanfaatkan molekul-molekul makhluk hidup atau meniru cara kerjanya. Biosensor bekerja dengan sensor yang mengkombinasikan komponen bioreseptor dengan komponen elektronik, yaitu transducer, yang mengubah sinyal dari komponen bioreseptor menjadi luaran yang terukur. Biosensor sebagai piranti analitik dapat mengintegrasikan biomolekul dengan transducer artifisial. Biomolekul berfungsi sebagai elemen pengindra biologis yang menghasilkan sinyal-sinyal biokimia, dan transducer artifisial menerjemahkan sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal-sinyal listrik. Pengintegrasian kedua sistem tersebut terutama diarahkan untuk meningkatkan akurasi dan memperluas jangkauan penciuman sensor-sensor yang ada. Fungsi biosensor adalah untuk mendeteksi atau memonitor kondisi berbagai hal seperti yang pertama, mengukur tingkat keasaman atau pH, 2, kontrol polusi, yang ketiga, mendeteksi dan mengukur kadar mikroba atau zat kimia berbahaya tertentu, 3, toksik di udara, air, dan tanah, misalnya pestisida, 4, penentuan BOD atau Biological Oxygen Demand, yang kelima, mengontrol kualitas tanah, 6, menentukan lokasi deposit minyak, 7, mengecek kualitas udara di ruangan, 8, mengontrol kualitas makanan, 9, analisis lemak, protein, dan karbohidrat dalam makanan, 10, penentuan parameter kualitas pada susu, 11, mendeteksi dan mengukur kadar glukosa, kolesterol, tekanan darah, flu, dan sebagainya, 12, diagnosis untuk obat, metabolit, enzim, vitamin, penyakit infeksi alergi, studi efisiensi obat. Pertanyaan kedua, biosensor merupakan perangkat bioanalitik yang melibatkan pemanfaatan elemen pengenalan biologi seperti antibodi, enzim, dan nukleat asam, disebut sebagai bioreseptor yang terintegrasi di dalam atau bersentuhan langsung dengan transducer fisik atau fisikokimia yang mengukur perubahan waktu nyata setelah interaksi antara substrat dan bioreseptor, dan dengan demikian berubah menjadi sinyal listrik. Berdasarkan metode transduksi sinyal, biosensor mungkin diklasifikasikan menjadi 6 kelompok. Dari beberapa dekade terakhir, banyak ultrasensitif dan biosensor sangat selektif berdasarkan metode transduksi yang berbeda dibuat dan telah menunjukkan kinerja terobosan dalam kesehatan dan sektor lingkungan masing-masing. Beri contoh jenis masing kelompok yang dimaksud. Adapun metode biosensor adalah yang pertama, biosensor elektrokimia. Biosensor elektrokimia telah digunakan sejak lama untuk mencapai berbagai aplikasi di berbagai bidang. Biosensor ini mewakili platform tipikal untuk konstruksi biosensor yang meliputi semikonduktor dan screen print electrodes. Secara singkat, biosensor ini memantau setiap perubahan dalam sifat dielektrik, dimensi, bentuk, dan distribusi muatan, sedangkan kompleks antibodi antigen terbentuk pada permukaan elektrode. Mereka dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok utama, yaitu potensiometri, amperometrik, voltametri siklik, dan
impedometric transducer. Biosensor ini telah digunakan untuk mendeteksi berbagai target biologis termasuk protein, biomarker kanker, asam nukleat, dan sebagainya. Biosensor piezoelektrik yang paling umum adalah biosensor keseimbangan mikrokristal kuarsa yang mengukur setiap perubahan massa viskoelastisitas bahan dengan merekam frekuensi dan redaman perubahan resonator kristal kuarsa. Karena kepekaan yang tinggi terhadap kondisi lingkungan, mekanisme penginderaan secara signifikan membutuhkan peralatan isolasi yang meminimalkan faktor penghalang apapun seperti getaran. Biosensor ini telah digunakan dalam berbagai aplikasi untuk mendeteksi target termasuk hormon, bakteri, sel, dan sebagainya. Biosensor optik adalah perangkat yang menggunakan prinsip pengukuran optik. Mereka menggunakan serat optik serta transducer optik elektronik. Istilah optrode mewakili kompresi dua istilah optical dan elektroda. Sensor-sensor ini terutama melibatkan antibodi dan enzim seperti elemen transduksi. Biosensor optik memungkinkan penginderaan peralatan yang tidak dapat diakses listrik yang aman. Manfaat tambahan adalah bahwa ini sering tidak memerlukan sensor referensi karena sinyal komparatif dapat dihasilkan dengan menggunakan sumber cahaya yang sama seperti sensor sampling. Biosensor optik diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biosensor deteksi optik langsung dan biosensor deteksi optik berlabel. Biosensor termometrik atau thermal. Ada beberapa jenis reaksi biologis yang terhubung dengan kondisi panas dan ini menjadikan dasar dari biosensor termometrik. Sensor ini biasanya dinamai sebagai biosensor thermal. Biosensor termometrik digunakan untuk mengukur atau memperkirakan kolesterol serum. Saat kolesterol teroksidasi melalui enzim teroksidasi kolesterol, maka panas akan dihasilkan yang bisa dihitung. Demikian pula penilaian glukosa, urea, asam urat, dan penisilin G dapat dilakukan dengan menggunakan biosensor ini. Biosensor magnetik. Jenis biosensor ini digunakan untuk mengukur perubahan dalam efek yang mengarah pada sifat magnetik. Jenis biosensor ini menggunakan kristal atau partikel superparamagnetik atau paramagnetik untuk mendeteksi komunikasi biologis melalui pengukuran perubahan dalam sifat magnetik seperti perubahan dalam induktansi, kumparan, dan resistensi. Pertanyaan ketiga, dengan mencermati artikel yang yaitu smartphone based biosensor, jelaskan gambar berikut. Berdasarkan artikel Smartphone Based Biosensor oleh Muhammad Rizwan dan kawan-kawan tahun 2020, perangkat berbasis smartphone dan aplikasinya, yaitu Smartphone Based Device and Their Application, disingkat SBDA, telah memperoleh perhatian yang signifikan karena keunggulannya yang luar biasa dibandingkan peralatan laboratorium konvensional. Menawarkan sarana ponsel pribadi yang hemat biaya perawatan kesehatan atau mobile healthcare, terutama ke daerah terpencil yang memiliki fasilitas perawatan kesehatan yang lebih buruk untuk pemantauan waktu nyata atau real time dan analisis di tempat. Selain perawatan kesehatan, perangkat berbasis smartphone juga sangat penting mengenai pemantauan epidemi dan kontaminasi makanan wabah. Sampai saat ini, banyak perangkat berbasis smartphone telah dikomersialkan untuk personalisasi pemantauan parameter fisiologis dasar seperti berat badan, denyut nadi, gula darah, kemudian waktu tidur, latihan fisik, detak jantung, dan tekanan darah. Pada gambar, merupakan aplikasi dari perangkat berbasis smartphone atau Smartphone Based Device and Their Application, disingkat SBDA, yaitu gambar yang bagian A adalah pembaca kolorimetri pada smartphone untuk alergen makanan. Yang B adalah adaptor SPR mini menggunakan sensor cahaya sekitar yang ada di smartphone sebagai pembaca. Gambar C, pendeteksi pH pada kertas sistem mikrofluida menggunakan smartphone. Gambar D adalah perangkat saliva yang dapat dipakai untuk mengontrol asam urat. Gambar E adalah gambar sel darah yang diperoleh dengan mikroskop ponsel.
F adalah aksesori smart card dan strip test untuk deteksi kolesterol. Gambar G adalah pencitraan untuk pengujian homogen multiplex menggunakan titik kuantum untuk aktivitas proteolitik. Dan gambar H adalah sensor pada perban. Demikianlah jawaban pertanyaan saya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam hal istilah ataupun jawaban yang kurang tepat. Sekian dan terima kasih.